Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, saya akan bercerita tentang apa yang saya alamin dengan judul Jangan Panik. Kenapa saya bercerita jangan panik? Saya mengalami sakit yang dari dulu belum pernah saya alamin, baru di musim COVID ini saya alamin. Sakitnya bagaimana saya selama 4 hari sakit itu tidak mencium bau apapun, tidak terasa. Penciuman saya itu benar-benar hilang teman-teman selama 4 hari. Akhirnya saya pun panik dan takut. Kenapa saya takut dan panik? Karena sekarang ini musimnya atau ada wabah penyakit corona ini ya. Jadi saya panik dan takut. Setelah saya panik dan takut, yang paling saya takutkan adalah di rumah itu ada istri saya, ada anak saya, ada kakak saya. Dan yang saya takutkan, takutnya saya ini COVID, takut menular ke istri saya, ke anak saya, dan ke kakak saya. Akhirnya saya punya pikiran, gimana ya kalau istri saya dan anak saya titipkan. Akhirnya saya telepon saudara saya. Maksudnya saya mau menitipkan istri saya dan anak saya dan kakak saya. Tapi apa teman-teman, begitu saya telepon saudara saya, saya mau menitipkan kakak saya, istri saya dan anak saya, semuanya menolak dengan alasan takut tertular COVID ini teman-teman. Akhirnya apa? Saya sedih teman-teman. Sedihnya nih sampai sekarang saya masih sedih. Campur sakit, saya sakit hati. Kenapa kok ada saudara nggak mau dititipin? Dia ngejawabnya segini ke saya, jangan dititipin ke sini karena nanti takutnya tertular, karena takutnya kamu COVID. Akhirnya saya diam, merenung, sadar. Setelah saya sadar, oh iya, jikalau di antara saudara saya ada yang sakit lalu yang sehat dititipkan ke saya, mungkin saya pun akan menolak teman-teman ya. Mungkin saya akan menolak teman-teman. Jadi saya diam, oh iya. Akhirnya saya memutuskan, ya udah kita nggak usah kemana-mana, diam aja di rumah, menggunakan masker dengan jaga jarak dan istri dan anak. Awalnya saya malu untuk bercerita teman-teman, cerita ke teman saya malu, ke saudara saya nggak malu karena saudara, ke tetangga saya malu. Tapi suatu hari saya memberanikan diri, saya cerita kepada teman saya, kepada tetangga saya. Setelah saya cerita kepada teman saya dan tetangga saya, ternyata dia pun sudah pada sakit. Akhirnya kita merasa senang karena ada teman-teman yang sakit. Jadi saya ngerasa senang, oh ternyata teman-teman saya juga pada sakit, nggak cuman saya. Nah akhirnya saya makin berani, makin pede dengan ada teman yang sakit begitu. Nah tapi teman-teman, selama saya sakit 4 hari saya belum makan obat, dan saya nggak periksa ke dokter atau ke puskesmas karena saya merasa takut. Saya takut dikarantina. Nanti kalau saya dikarantina, saya bagaimana dengan biaya hidup di rumah dan lain sebagainya. Apalagi kayak saya ngontrak dengan kontrakan, karena kontrakan ini di Jakarta
walaupun kita sedang sakit, kadang-kadang yang punya kontrakan nggak mau mengerti ya. Jadi saya sarankan, saya mohon kepada bapak-bapak, orang-orang yang punya kontrakan, jikalau ada yang kontrak sakit tolong dikurangin atau gimana ya biaya kontrakannya. Ini mohon kepada yang punya kontrakan, karena ini yang saya rasakan. Terus saya panik teman-teman, karena selama 4 hari itu belum mencium bau apapun. Akhirnya saya bertanya kepada orang yang pulang karantina. Setelah orang pulang karantina itu saya tanya, dia menjelaskan, nih lihat ada obat, bukan obat, ada resep, kamu beli ke apotek. Nah akhirnya saya dikasih resep itu dan saya belikan obat itu. Saya makan selama 5 hari. Pas ke 5 harinya persis teman-teman, saya alhamdulillah setiap bangun pagi langsung saya mencium minyak kayu putih. Pas ke 5 hari saya alhamdulillah udah ada rasa penciuman. Nah saya senang sekali teman-teman, senang bukan main senangnya. Habis mencium minyak kayu putih, istri saya minta ke pasar. Nah ke pasar itu saya sering pasti lewat tempat pembuangan sampah. Nah kalau dulu waktu sehat, saya mencium bau sampah itu males gitu teman-teman. Lewat situ males lah, ada sampah kan. Tapi setelah saya sakit, terus saya lewat situ, mencium bau sampah, itu senangnya teman-teman bukan main. Ini nyata teman-teman, nyata. Jadi saya senang. Nah saya alhamdulillah selama makan obat, juga minum vitamin, juga berjemur setiap hari, dan sambil berdoa memohon kepada Allah, karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, walaupun mungkin dengan cara-cara yang lain. Jadi karena yang memberi penyakit itu Allah, jadi akan kembali lagi kepada Allah, yaitu Tuhan kita semua ya. Kita harus yakin, jangan panik. Jangan panik berlebihan. Panik sih itu hal yang biasa karena kita manusia ya. Tapi jangan panik berlebihan. Kalau kita panik berlebihan, imun kita akan menurun, lalu kita akan tambah sakit. Jadi usahakan kita jangan panik berlebihan. Jangan mengurung di rumah. Usahakan berjemur, karena berjemur itu sehat bener-bener teman. Saya berjemur dari pagi sampai siang supaya badan itu kena matahari. Dan saya mungkin bersyukurnya, mungkin daya tahan tubuh saya udah, karena mungkin saya udah divaksin baru 1 kali ya. Jadi saya walau-walam saya nggak tahu, karena itu mungkin karena udah vaksin jadi tubuh saya ini kuat atau bagaimana. Jadi saya sarankan kepada teman-teman untuk tidak panik dan sambil berusaha. Berusahanya apa? Selain saya makan obat teman-teman, saya mencuci hidung pakai air garam. Garamnya itu garam kasar teman-teman. Garam kasar itu masukkan ke dalam botol air mineral. Garamnya sekitar 1 sendok. Masukkan ke dalam botol air mineral, lalu dipindahkan ke botol kecap atau botol saus yang ada moncongnya itu. Lalu masukkanlah ke hidung, lubang hidung, masukkan dari kanan, keluarkan dari kiri, dan dari kiri keluarkan dari kanan selama 3 hari. Selama 3 hari, dan kerjakan itu seharinya 2 kali. Jadi saya sarankan seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang ngalamin sakit jangan terlalu panik. Panik pasti ada, tapi jangan terlalu panik. Usahakan keluar, sering nonton film-film yang menurut kita lucu, jadi imun kita tambah. Dan saya sarankan kalau kita jamnya makan, usahakan untuk makan, karena daya tahan tubuh kita itu dari makanan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian cerita saya. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, dijauhkan dari segala macam bahaya. Mudah-mudahan Allah kabulkan keinginannya ya. Dan salam sehat, jaga kebersihan, dan jangan lupa pakai masker ya teman-teman, supaya kita tidak tertular
Oke teman-teman, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.